Pelabuhan itu tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat matahari belum terbit, deru mesin kapal, teriakan buruh, dan bau asin bercampur solar terus mengalir seperti napas kehidupan yang kotor. Di atas semua hiruk-pikuk itu, nama Samsul bergaung pelan namun menggetarkan, sebuah nama yang tak perlu diteriakkan untuk ditakuti. Samsul bukan pemilik pelabuhan, tapi semua orang tahu siapa yang menguasainya. Setiap kontainer yang masuk, setiap kapal yang bersandar, dan setiap transaksi gelap yang terjadi harus melewati izinnya. Preman, mandor, hingga pejabat bayangan tunduk pada satu hukum tak tertulis, siapa melawan Samsul, tak akan melihat matahari esok hari. Tubuh Samsul besar dan penuh bekas luka, wajahnya keras seperti baja tua. Matanya tajam, selalu menghitung, seolah pelabuhan adalah papan catur raksasa. Ia berdiri di balkon kantor tua menghadap laut, menatap deretan kapal seperti jenderal meninjau pasukannya, yakin bahwa semua yang bergerak di bawahnya adalah miliknya. Kekuasaan Samsul dibangun dari darah dan pengkhianatan. Ia memulai dari nol, menghabisi satu persatu rival yang meremehkannya. Ada yang tenggelam di laut malam, ada yang ditemukan mengapung tanpa nama. Cerita-cerita itu beredar seperti bisikan, cukup untuk membuat nyali ciut sebelum keberanian sempat tumbuh. Di pelabuhan, uang hanyalah alat. Ketakutan adalah mata uang utama. Samsul memahami itu lebih baik dari siapapun. Ia tak perlu sering turun tangan, cukup satu tatapan dingin atau satu perintah singkat, dan masalah akan hilang dengan sendirinya. Malam itu, hujan turun deras, memantulkan cahaya lampu dermaga di genangan air seperti darah cair. Samsul duduk sendirian di ruangannya, ditemani suara petir dan laporan setumpuk transaksi ilegal. Ia tersenyum tipis, ini adalah dunia yang ia ciptakan, dunia yang patuh pada namanya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan samar yang jarang ia akui. Kekuasaan sebesar ini selalu melahirkan musuh, dan musuh sejati tak selalu datang dari luar. Terkadang, masa lalu yang dikubur rapi bisa bangkit dengan wajah baru dan dendam lama. Saat Samsul menutup map terakhir dan memandang laut gelap di kejauhan, ia tak tahu bahwa ombak yang bergulung malam itu membawa kabar buruk. Di balik jeruji besi Nusa Kambangan, sebuah nama lama sedang menghitung hari. Dan ketika hari itu tiba, pelabuhan ini tak akan pernah sama lagi. Pagi di pelabuhan datang dengan udara berat, seolah laut sendiri menyimpan firasat buruk. Samsul berdiri di dermaga utama, mengawasi buruh yang bekerja tanpa berani menatap wajahnya. Sejak malam sebelumnya, perasaan ganjil itu tak mau pergi, seperti bayangan yang mengikuti langkahnya. Seorang anak buah kepercayaannya, Ujang, datang dengan wajah pucat dan langkah ragu. Tangannya gemetar saat menyodorkan sebatang rokok yang tak segera disulut. Ada sesuatu yang salah, dan Samsul bisa mencium ketakutan itu lebih tajam daripada bau solar yang menusuk hidung. Dengan suara tertahan, Ujang menyampaikan kabar yang selama ini hanya beredar sebagai bisikan, seorang napi kelas berat akan bebas bersyarat dari Nusa Kambangan. Namanya disebut pelan, seakan takut didengar angin laut, Raka Blangkon. Begitu nama itu terucap, rahang Samsul mengeras. Ingatan lama menyeruak seperti luka yang kembali dibuka. Raka bukan orang asing, ia pernah menjadi tangan kanan Samsul, prajurit paling brutal dan paling setia. Namun sebuah malam kelam berakhir dengan Raka ditangkap, sementara Samsul berdiri aman di balik bayangan kekuasaan. Samsul mengisap rokoknya dalam-dalam, berusaha menekan gejolak yang jarang ia rasakan. Ia tahu betul seperti apa Nusa Kambangan membentuk manusia, mereka yang keluar dari sana tak lagi mengenal takut, hanya tujuan. Dan Raka adalah tipe yang tak pernah melupakan pengkhianatan. Tanpa banyak bicara, Samsul memerintahkan pengawasan diperketat. Setiap sudut pelabuhan harus dijaga, setiap orang lama diperiksa kesetiaannya. Namun di balik perintah tegas itu, terselip kecemasan yang tak bisa ia singkirkan dengan uang atau ancaman. Di tempat yang jauh, di balik dinding beton lembab Nusa Kambangan, Raka menatap laut dari celah jeruji. Tubuhnya lebih kurus, tapi matanya menyala lebih tajam. Ia menghitung hari dengan senyum tipis, bukan senyum kebebasan, melainkan janji balas dendam yang tertunda. Ketika matahari tenggelam di ufuk pelabuhan, Samsul menyadari satu hal pahit, kekuasaannya mungkin masih utuh, tapi masa lalunya telah menemukan jalan pulang. Dan ketika Raka melangkah keluar dari penjara laut itu, perang yang sesungguhnya akan dimulai. Malam itu, Samsul kembali terjaga tanpa bisa memejamkan mata. Suara ombak yang menghantam dermaga terdengar seperti gema masa lalu yang memanggil namanya.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berkuasa, bayangan satu orang mampu mengusik ketenangannya, Raka Blangkon, nama yang seharusnya telah terkubur bersama dosa lama. Ingatannya melayang ke masa ketika pelabuhan belum sepenuhnya di tangannya. Saat itu, Raka adalah mesin pembunuh yang ia andalkan, lelaki yang tak pernah ragu mengotori tangan demi mengamankan wilayah. Setiap ancaman diselesaikan Raka dengan cepat dan brutal, sementara Samsul berdiri di belakang layar, merapikan hasilnya. Namun kekuatan Raka tumbuh terlalu besar, dan ketakutan mulai menggerogoti Samsul. Orang-orang lebih takut pada Raka daripada pada dirinya. Bisikan pengkhianatan mulai berputar di kepala Samsul, meski ia tahu, Raka tak pernah berniat merebut tahtanya, ia hanya terlalu setia untuk disadari bahayanya. Malam pengkhianatan itu datang tanpa aba-aba. Sebuah razia besar terjadi, aparat menyerbu gudang penyelundupan. Raka bertarung habis-habisan, sementara Samsul memilih langkah aman, menghilang bersama bukti dan uang. Raka ditangkap, dituduh sebagai otak kejahatan, dan dijebloskan ke Nusa Kambangan sendirian. Di ruang interogasi penjara, Raka menunggu nama Samsul disebut. Namun yang datang hanyalah sunyi dan pukulan. Saat itulah ia sadar, kesetiaan tak pernah dibalas, hanya dimanfaatkan. Kebencian mulai mengeras di dadanya, lebih kuat dari rasa sakit di tubuhnya. Bertahun-tahun di Nusa Kambangan mengubah Raka menjadi sosok yang lebih dingin dan terkontrol. Ia belajar bahwa kemarahan yang meledak hanya membawa kematian cepat. Kesabaran, justru, adalah senjata paling mematikan. Dan targetnya tak pernah berubah, Samsul dan dunia yang ia bangun di atas pengkhianatan. Kembali ke masa kini, Samsul berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang mulai dimakan usia. Ia tahu kesalahan terbesar bukan menjebloskan Raka ke penjara, melainkan membiarkannya hidup. Kini, luka lama itu terbuka kembali, dan darahnya mulai menetes perlahan. Jauh dari sana, Raka menginjakkan kaki di tanah bebas dengan langkah tenang. Udara laut menyambutnya, sama asin dan pahit seperti kenangan yang ia bawa. Di matanya, pelabuhan bukan sekadar tempat, itu adalah altar tempat pengkhianat akan dikorbankan. Pelabuhan menyambut Raka dengan hiruk-pikuk yang terasa asing namun akrab. Suara rantai kapal, benturan besi, dan teriakan buruh bercampur menjadi simfoni kasar yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Ia berjalan tanpa tergesa, mengenakan jaket lusuh, tapi langkahnya mantap, seolah tanah itu masih mengenal pijakannya. Tak ada yang langsung mengenalinya. Wajah Raka berubah, lebih keras, lebih dingin. Namun aura berbahaya itu tetap sama. Beberapa preman lama merasakan bulu kuduknya berdiri saat Raka melintas, tanpa tahu mengapa jantung mereka berdetak lebih cepat. Raka memulai dengan diam. Ia duduk di warung kopi pinggir pelabuhan, mendengar, mengamati, dan mengingat. Nama Samsul disebut, dengan nada takut, sama seperti dulu. Kekuasaan itu masih utuh, dan itulah yang membuat Raka tersenyum tipis. Semakin tinggi berdiri, semakin sakit saat jatuh. Malam pertama, satu orang lama Samsul menghilang. Tak ada keributan, tak ada darah di tempat terbuka. Hanya sebuah pesan kecil yang ditemukan di saku korban, hutang lama ditagih. Kabar itu menyebar cepat, seperti api di ladang kering. Samsul menerima laporan itu dengan wajah membeku. Ia tahu gaya ini, sunyi, rapi, dan menghantui. Tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi karena keyakinan buruknya mulai terbukti. Raka telah tiba, dan ia tak datang untuk bernegosiasi. Anak buah Samsul mulai gelisah. Kepercayaan retak, bisikan ketakutan menjalar. Beberapa mulai bertanya-tanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Dalam dunia gelap pelabuhan, ketakutan seringkali lebih mematikan daripada peluru. Di sisi lain dermaga, Raka berdiri menatap laut malam. Angin asin menerpa wajahnya, membawa kenangan dan dendam yang tak pernah reda. Ia tak terburu-buru. Baginya, setiap langkah adalah bagian dari hukuman bagi pria yang mengorbankannya demi kekuasaan. Pelabuhan itu masih milik Samsul, setidaknya untuk saat ini. Namun sejak kaki hitam Raka menginjak tanahnya, bayangan mulai bergerak melawan cahaya. Dan tanpa disadari Samsul, perang telah dimulai bahkan sebelum ia sempat menarik senjata. Pelabuhan yang dulu bergerak rapi kini dipenuhi kegelisahan. Jalur distribusi gelap tersendat, setoran datang terlambat, dan beberapa kapal memilih berlabuh di tempat lain. Nama Samsul masih ditakuti, tetapi ketakutan itu mulai bercampur dengan keraguan, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya.
Satu persatu anak buah lama Samsul menghilang dari lingkaran inti. Ada yang ditemukan babak belur dan bungkam, ada yang tiba-tiba berpindah kubu dengan alasan samar. Raka tak pernah muncul di depan umum, namun pengaruhnya terasa seperti racun yang menyebar perlahan, menghancurkan kepercayaan yang selama ini menopang kekuasaan Samsul. Samsul memanggil rapat darurat di gudang utama. Wajah-wajah tegang menatapnya, menunggu perintah yang biasanya tegas dan tanpa celah. Namun malam itu, suara Samsul terdengar lebih berat, seolah setiap kata harus melewati lapisan amarah dan ketakutan yang ia pendam sendiri. Ia memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap Raka, menjanjikan imbalan tinggi bagi siapapun yang bisa menemukannya. Tapi uang tak lagi berbicara lantang. Tak satu pun berani menjamin hasil, karena semua tahu, berhadapan dengan Raka berarti menantang kematian yang tak terlihat. Di sudut gelap pelabuhan, Raka bergerak seperti bayangan. Ia tak perlu menghancurkan semuanya dengan tangan sendiri. Cukup mendorong sedikit, membuka rahasia, memutus jalur, menanam curiga, dan sistem itu runtuh oleh beratnya sendiri. Ia belajar di penjara bahwa kekuasaan paling rapuh adalah yang dibangun dari rasa takut. Tekanan datang dari luar, aparat mulai sering berpatroli, media lokal mengendus kejanggalan, dan pejabat yang dulu dilindungi Samsul mulai menjaga jarak. Dunia yang selama ini tunduk pada uang dan ancaman kini perlahan berbalik arah, meninggalkan Samsul sendirian di puncak yang goyah. Di ruangannya, Samsul menatap peta pelabuhan yang penuh tanda merah. Setiap tanda adalah masalah, setiap masalah adalah pengingat bahwa kendali mulai terlepas dari genggamannya. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan satu hal yang dulu tak pernah ia ragukan. Apakah kekuasaan ini masih miliknya? Sementara itu, dari kejauhan, Raka mengamati keretakan itu dengan mata dingin. Ini baru permulaan. Ia belum mengambil yang terpenting, wajah Samsul yang runtuh oleh rasa bersalah dan takut. Dan saat hari itu tiba, pelabuhan akan menyaksikan jatuhnya seorang raja. Gudang tua di ujung pelabuhan berdiri seperti bangkai besi yang ditinggalkan waktu. Malam itu, hujan turun tipis, membasahi lantai beton yang retak. Samsul datang tanpa banyak pengawal, keputusan berani yang sebenarnya lahir dari keputusasaan. Ia tahu, jika Raka menginginkannya mati, tak ada jumlah orang yang bisa menyelamatkannya. Dari balik bayangan kontainer, Raka muncul perlahan. Tak ada senjata terlihat, hanya tatapan tajam yang menusuk lebih dalam dari pisau. Waktu seakan berhenti saat dua pasang mata itu bertemu, mata seorang penguasa yang takut kehilangan segalanya, dan mata seorang mantan tahanan yang tak lagi punya apa-apa untuk diselamatkan. "Kau berubah," kata Samsul akhirnya, suaranya berat namun berusaha tetap berwibawa. Raka tersenyum tipis, senyum yang tak menyentuh matanya. "Penjara mengajarkan banyak hal," jawabnya pelan, "terutama tentang siapa yang layak dipercaya." Ketegangan menggantung di udara. Samsul mencoba berbicara soal masa lalu seolah itu hanya kesalahpahaman, menawarkan uang, wilayah, bahkan posisi. Namun setiap kata terdengar hampa di telinga Raka. Bagi Raka, semua itu tak sebanding dengan tahun-tahun yang direnggut di balik tembok penjara. Raka melangkah lebih dekat, membuat Samsul tanpa sadar mundur setengah langkah. "Aku tak datang untuk mengambil pelabuhanmu," ucap Raka dingin. "Aku datang untuk mengambil tidurmu, ketenanganmu, dan rasa aman yang kau curi dariku." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada ancaman terbuka. Samsul merasakan sesuatu yang asing merayap di dadanya, takut, murni dan telanjang. Ia sadar, ini bukan pertemuan untuk berdamai. Ini adalah pengadilan tanpa hakim, di mana masa lalu menjadi saksi dan dendam menjadi vonis. Tanpa perkelahian, Raka berbalik pergi, meninggalkan Samsul berdiri di tengah gudang dengan napas berat. Kepergian itu justru lebih menyiksa daripada serangan. Samsul tahu, permainan Raka belum selesai, dan bagian terburuknya baru akan dimulai. Saat bayangan Raka menghilang di telan gelap, Samsul menatap lantai basah dengan rahang mengeras. Dua monster telah bertemu, dan tak satu pun berniat mundur. Pelabuhan kini bukan sekadar wilayah kekuasaan, ia telah berubah menjadi arena pertarungan hidup dan mati. Sejak pertemuan di gudang tua itu, tidur menjadi kemewahan yang tak lagi dimiliki Samsul. Setiap suara di malam hari terdengar seperti langkah kaki yang mendekat, setiap bayangan tampak seperti sosok Raka yang menatap tanpa berkedip. Kekuasaan masih ada di tangannya, tetapi rasa aman telah direnggut abis. Raka tak menyerang secara terbuka. Ia memilih cara yang lebih kejam, mengusik pikiran.
Pesan-pesan anonim mulai bermunculan, potongan informasi rahasia bocor ke orang yang salah, dan masa lalu Samsul perlahan diungkit kembali. Semua terasa terlalu rapi untuk kebetulan. Anak buah terdekat Samsul mulai bersikap aneh. Ada yang terlalu patuh, ada yang terlalu diam. Kepercayaan yang dulu kokoh kini dipenuhi retakan halus. Samsul tak lagi tahu siapa yang setia, dan siapa yang hanya menunggu saat tepat untuk menyelamatkan diri. Raka memahami satu hal yang tak pernah disadari Samsul, ketakutan terbesar bukan kematian, melainkan kehilangan kendali. Ia sengaja membiarkan Samsul hidup dalam ketidakpastian, membuatnya mempertanyakan setiap keputusan, setiap orang, bahkan dirinya sendiri. Tekanan itu mulai memengaruhi Samsul secara fisik. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok, emosinya meledak tanpa arah, dan wajahnya semakin kusut. Para buruh dan preman merasakan perubahan itu, raja mereka mulai rapuh. Di balik layar, Raka tersenyum dingin. Ia tak perlu muncul, cukup mengatur arah angin. Ia menabur keraguan seperti benih, membiarkannya tumbuh menjadi paranoia. Baginya, ini adalah keadilan yang lebih memuaskan daripada peluru. Suatu malam, Samsul menerima sebuah paket tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada foto lama, dirinya dan Raka, berdiri berdampingan di pelabuhan bertahun-tahun lalu. Di balik foto itu tertulis satu kalimat singkat, "Aku belum selesai." Lutut Samsul melemas seketika. Saat Samsul terduduk dalam keheningan yang mencekik, ia akhirnya mengerti, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembongkaran total, jiwa, kekuasaan, dan identitasnya sebagai penguasa pelabuhan. Dan ketika mental seorang raja runtuh, kejatuhan fisiknya tinggal menunggu waktu. Malam itu pelabuhan tak hanya gelap, tapi terasa berat, seolah udara sendiri menahan napas. Lampu-lampu dermaga berkedip diterpa angin laut, memantulkan bayangan panjang di antara kontainer. Samsul memerintahkan penjagaan penuh, ia tahu, permainan Raka telah memasuki babak yang tak bisa lagi diselesaikan dengan bisikan. Dentuman pertama terdengar dari sisi timur dermaga. Bukan ledakan besar, tapi cukup untuk memecah kesunyian dan memicu kekacauan. Para penjaga berlarian, komunikasi terputus, dan dalam hitungan menit, pelabuhan berubah menjadi labirin panik. Raka tak menyerang langsung, ia memancing. Dari balik gelap, orang-orang Raka bergerak cepat dan terukur. Mereka tahu titik lemah, jalur sempit, dan waktu yang tepat. Bentrokan pecah di antara tumpukan kontainer, suara teriakan bercampur dengan denting besi dan langkah kaki yang berlarian. Malam itu, loyalitas diuji dengan nyawa. Samsul berdiri di pusat kekacauan, berusaha memegang kendali yang tersisa. Perintahnya diteriakkan, namun banyak yang tak lagi mendengar. Ketakutan telah lebih dulu mengambil alih. Ia menyadari dengan pahit, kekuasaan yang dibangun dari rasa takut bisa runtuh oleh ketakutan yang sama. Raka akhirnya menampakkan diri, berdiri di ujung dermaga seperti bayangan yang menjelma. Tatapannya menyapu kekacauan dengan dingin, tanpa emosi. Baginya, ini bukan amarah, ini konsekuensi. Setiap langkah yang ia ambil membawa pelabuhan lebih dekat ke titik tak kembali. Pertempuran berlangsung singkat namun menentukan. Beberapa anak buah Samsul memilih mundur, beberapa menyerah, dan beberapa jatuh di tempat. Raka tak mengejar yang lari, ia hanya membersihkan jalan menuju satu tujuan, Samsul. Di tengah asap dan teriakan, Samsul berlari menuju gudang lama, tempat semuanya dulu dimulai. Napasnya tersengal, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena kesadaran pahit bahwa malam ini ia bukan lagi pemburu, ia adalah buruan. Saat fajar mulai merayap di ufuk, pelabuhan menyisakan keheningan yang ganjil. Darah, pengkhianatan, dan ketakutan tertinggal di dermaga. Malam berdarah itu menandai satu hal pasti, kekuasaan Samsul telah retak parah, dan kejatuhannya kini tinggal selangkah lagi. Gudang tua itu kembali menjadi saksi, namun kali ini tanpa hujan dan tanpa keramaian. Asap tipis masih menggantung di udara ketika Samsul terhuyung masuk, pintu besi berderit menutup di belakangnya. Nafasnya berat, dadanya terasa sempit, bukan karena luka, melainkan karena kenyataan yang tak bisa lagi ia tolak. Raka muncul dari balik bayangan seperti penutup cerita yang sudah ditakdirkan. Tak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang dingin. "Kau selalu lari ke sini," katanya pelan. "Tempat kau merasa aman, padahal justru disinilah semua dosamu lahir." Samsul mencoba berdiri tegak, sisa-sisa wibawa ia kumpulkan seperti pecahan kaca. Ia bicara tentang kekuasaan,
tentang bagaimana dunia ini bekerja, tentang pilihan sulit yang harus diambil. Namun kata-katanya terdengar rapuh, tak lagi meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Raka mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia melangkah mendekat, jarak mereka menyempit hingga masa lalu terasa berdesakan di antara napas. "Kau bukan salah memilih," ucap Raka. "Kau salah mengorbankan orang yang percaya padamu." Keheningan menyelimuti gudang itu. Samsul akhirnya menyadari, tak ada jalan keluar, tak ada negosiasi. Semua uang, semua jaringan, semua ancaman, tak satu pun berarti di hadapan kebenaran yang berdiri di depannya. Lututnya melemah, dan untuk pertama kalinya, ia tampak seperti manusia biasa. Dalam tatapan terakhir mereka, ada pengakuan tanpa kata. Samsul mengerti bahwa kekuasaannya telah berakhir jauh sebelum malam ini, ia runtuh sejak pengkhianatan itu terjadi. Raka pun paham, bahwa kemenangan sejati bukan sekadar menjatuhkan Samsul, melainkan memaksanya menghadapi akibat perbuatannya. Saat fajar menyinari celah-celah gudang, Samsul tersungkur, bukan oleh pukulan, melainkan oleh kehancuran total yang ia ciptakan sendiri. Nama besarnya tak lagi bergema, yang tersisa hanyalah gema langkah kaki yang menjauh. Raka keluar dari gudang dengan langkah tenang. Di belakangnya, seorang raja jatuh tanpa mahkota. Di depannya, pelabuhan menunggu takdir baru, dan bayangan kekuasaan yang akan segera berganti tangan. Pelabuhan kembali berdenyut seperti biasa, seolah malam berdarah itu hanyalah mimpi buruk yang cepat dilupakan. Kapal-kapal bersandar, buruh bekerja, dan uang kembali mengalir. Namun bagi mereka yang hidup di balik bayangan, satu hal jelas terasa berbeda, nama Samsul tak lagi disebut. Kekosongan kekuasaan tak pernah bertahan lama. Dalam hitungan hari, orang-orang mulai menyadari bahwa kendali pelabuhan kini bergerak dengan pola baru. Lebih senyap, lebih rapi, tanpa teriakan dan pamer kekuasaan. Semua keputusan seolah datang dari satu arah yang tak terlihat. Raka tak pernah mendeklarasikan diri sebagai penguasa. Ia tak butuh pengakuan terbuka. Cukup dengan satu tatapan, satu perintah singkat, semua bergerak sesuai kehendaknya. Mereka yang selamat dari malam itu memahami satu hal, pria ini lebih berbahaya daripada Samsul, karena ia tak haus sorotan. Berbeda dengan Samsul yang memerintah lewat rasa takut, Raka memerintah lewat kepastian. Siapa melanggar, hilang. Siapa setia, dilindungi. Dunia gelap pelabuhan menjadi lebih tertib, namun juga lebih dingin, tanpa ruang untuk kesalahan kedua. Pada suatu sore, Raka berdiri di dermaga yang sama tempat ia dulu bekerja sebagai anak buah. Laut terbentang luas di depannya, angin asin menerpa wajahnya. Dendam yang selama ini membakar dadanya kini padam, menyisakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia sadar, kekuasaan selalu menuntut harga. Semakin lama ia berdiri di puncak, semakin besar kemungkinan ia akan mengulang jejak Samsul. Pikiran itu menghantuinya, namun Raka memilih untuk tak lari. Baginya, ini bukan takdir, ini pilihan yang harus ia kendalikan. Di sudut pelabuhan, gudang tua itu tetap berdiri, bisu menyimpan kisah kejatuhan seorang raja. Tak ada yang berani mendekat. Tempat itu menjadi pengingat bahwa siapapun bisa tumbang jika lupa dari mana ia berasal. Saat malam turun dan lampu-lampu dermaga menyala, bayangan Raka memanjang di atas beton basah. Pelabuhan masih gelap, hanya wajah kekuasaannya yang berubah. Dan di balik ombak yang terus menghantam, legenda baru lahir, tentang seorang penguasa yang dibentuk oleh pengkhianatan, dan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi.